Sorry that I couldn't stay. Please forgive me. I didn't want you to know. Progres itu guys nggak selalu berisik, nggak ada tepuk tangan. Lanjutin. Halo. Sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu. Aku bukan seorang yang kompeten dalam dunia perkontenan. Insight ini adalah dari seorang konten kreator pemula yang baru mulai ngonten 6 bulan yang lalu, kemudian stuck karena burnout dan overthinking everything. Aku nggak tahu apakah cuma aku yang merasakan ini, tapi setiap kali aku buka di sosial media nasihat tentang bagaimana membangun personal branding, yang aku temukan mereka selalu bilang, hal pertama yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri sebelum membangun brand atau personal branding di sosial media adalah, kamu mau dikenal sebagai siapa? Kalau untuk aku, pertanyaan ini lumayan berat untuk aku jawab. Even aku sudah punya goals yang aku mau capai 5 tahun ke depan, dan itu juga yang mulai aku usahakan dari sekarang. Tapi siapa yang bisa tahu masa depan? Dan yang pastinya saat kamu bertumbuh, mindsetmu ikut berkembang, apa yang kamu cita-citakan bisa saja berubah. Atau mungkin ada satu kejadian di dalam hidupmu yang kamu ngerasa, apa yang dulunya aku cita-citakan itu sudah tidak relate dengan keadaanku yang sekarang. Otak manusia itu cuma bisa mengetahui apa yang dia lihat. Jadi kalau kamu memutuskan kamu mau jadi seperti apa di masa depan, kamu sebenarnya sedang menciptakan kembali solusi atau versi ideal dari dirimu di masa lalu. Contohnya aku mau jadi seorang content creator karena aku menyesal sudah memilih menjadi seorang perawat yang buat aku burn out. Tapi apakah menjadi seorang konten kreator itu akan tetap menjadi cita-citaku di masa depan? Aku nggak tahu. Nah, aku yakini sekarang ini adalah memilih menjadi seorang konten kreator setidaknya bisa mengobati sedikit penyesalanku tentang pilihanku di masa lalu. Di YouTube, aku juga nggak tahu mau dikenal sebagai siapa. Tapi di platform ini aku suka sharing pengetahuan, aku suka sharing values dari buku-buku yang aku baca, dari pengalamanku dalam kehidupanku sehari-hari, dari podcast atau YouTube yang aku nonton atau film yang aku nonton. Aku juga suka sharing tempat-tempat yang aku kunjungi atau pengalamanku ikut kegiatan komunitas. Aku buat konten yang aku suka dan aku bersemangat buatnya. Aku gak akan maksa diriku untuk shoot reels atau pura-pura bahagia di saat aku tidak merasakan itu. Semuanya tentang membuat konten on my terms and having fun creating. Aku gak punya clarity tentang aku mau dikenal sebagai siapa, dan aku biarkan orang yang menonton atau menikmati kontenku untuk memutuskan pada akhirnya aku akan dikenal sebagai siapa. Pertanyaan, kamu mau dikenal sebagai siapa? Gantikan dengan pertanyaan, dunia seperti apa yang mau kamu bangun dengan nilai-nilai yang kamu pegang, kepercayaan yang kamu pegang, atau prinsip yang kamu pegang dalam hidup. Itu yang selalu harus ada di dalam setiap konten yang kamu buat. Kalau orang bilang, build your brand. No, live your purpose. Kalau kamu sudah bisa menjawab pertanyaan itu dengan jelas, aku rasa kedepannya semua yang kamu lakukan pasti akan lebih mudah. Dan apapun yang kamu katakan, orang akan percaya. Karena yang kamu attract bukan lagi followers, bukan cuma followers, tapi citizen. Orang-orang yang bukan cuma menikmati konten yang kamu buat, tapi orang-orang yang juga hidup di dalam dunia yang kamu bangun dengan nilai-nilai yang kamu pegang tadi. Long term suksesnya adalah membuat kontennya lebih enjoy, bukan karena tekanan harus viral atau relate. Kamu dibayar hanya dengan menjalani kehidupanmu sehari-hari seperti biasanya dan menjadi dirimu sendiri. It's like monetize your lifestyle. Jadi jangan pernah berpikir untuk membuat konten yang paling bagus, tapi bangun dunia dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Aku mau kamu menormalisasi YouTube, sosial media, bukan sebagai tempat untuk pencitraan, tapi perpanjangan di dunia nyata. Ini apa? Sukses di dunia nyata itu jauh lebih penting daripada terlihat sukses di media sosial. Kalau untuk aku, sukses di sosial media itu posting and be real. Karena kalau sukses yang kamu cari selalu berdasarkan apa yang terlihat bagus menurut orang, tapi kamu gak merasakan damai di dalam hatimu, aku rasa itu bukan kesuksesan. Di dunia perkontenan, all the things you have to do is be yourself. Orang sudah gak mau lagi melihat konten yang sempurna, tapi gak real again. You are a human being, not a filter. Yeah, in the morning when we don't have breakfast yet, we drink only tea and coffee. We know some influencers that are traveling around from Indonesia. That's the best part, right? Because you are always open to help. So something would be nice. And she helped me, so it was so nice. We think about that, yeah, enjoying the moment, be present,
Aku ngerasa sebagai seorang konten kreator pemula, ada satu hal yang benar-benar ngebuat aku tidak konsisten dan benar-benar membunuh momentumku begitu aku baru mulai. Aku terlalu mempresor diriku untuk tampil sempurna dan akhirnya aku punya satu mindset kalau di YouTube ini aku cuma harus sharing hasil, padahal kalau belum berhasil sharing proses juga nggak apa-apa. Aku juga sering mikir, tunggu deh, kalau aku udah resign dari pekerjaanku saat ini, aku akan buat konten yang paling bagus, paling sinematik, pokoknya paling segalanya. Padahal itu semua cuma excuse yang aku buat karena aku nggak yakin dengan apa yang sedang aku kerjakan sekarang. Dan akhirnya aku cuma bisa unggah satu video setiap bulan dan itu benar-benar membunuh momentumku. Rasa-rasanya seperti seekor hamster yang terus bergerak, putar di dalam roda, berjuang keras menjalani hidup tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Tidak fokus, no confidence, no direction. Akhirnya ada satu mindset shift yang bahasa segalanya dan yang buat aku konsisten lagi. Simple but powerful. Document, don't create. Aku ganti kalimat buat konten, jadi aku cuma mau dokumentasi aja. Aku nggak mikirin lagi bakalan relate apa enggak, lagi harus tampil sempurna, tapi be real. Aku nggak mikirin lagi hari ini, besok, 2 hari ke depan mau buat konten apa, dan mulai merekam keseharianku aja. Seperti saat ini kalian lihat aku pakai baju seragamku. Anyway guys, aku lagi shift malam, tapi ini sekarang ini lagi break, jadi aku gunakan untuk cerita dengan kalian, aku gunakan untuk sharing dengan kalian. No pressures, no expectation, dan aku nggak mau memperlihatkan ke kalian lifestyle yang tidak aku punya. Sorry that I couldn't stay. Please forgive me. I didn't want you to know. Temporal discrepancies keep me hanging. Thought you'd want me to know. Sorry, darling, I can't wrap my mind around you. Sometimes you're subtle. Not the time when you let your friend your bag and never got it back. Maybe if I asked for more, things would be different, but I would feel deplored. I just never learned to love before I made it here. Is it my fault? I don't know how to. Sorry, darling, I did wrap my arms around you. I was just startled, especially when you took my tired hands and said you'd lay me rest on yours. Sorry that I couldn't stay. Please forgive me. I didn't want you to know. Temporal discrepancies keep me hanging. Thought you'd want me to know.
Baik hadirin yang berbahagia, diceritakan pada suatu ketika putra raja
nanti nih. Diaduk-aduk. Banyak banget nih ya. Aduh. Diulandin. Aku buat konten untuk diriku sendiri, bukan untuk mencoba mengesankan orang asing di luar sana. Dan aku nggak lagi sedang perform untuk dilihat orang lain. Ini bukannya mau melebih-lebihkan ya, tapi aku ngerasa setiap konten itu harusnya menjadi pengingat tentang siapa kamu, hal-hal apa aja yang mau kamu lihat dan mau kamu rasakan di masa mendatang. Setiap konten harusnya menjadi jalan untuk kamu pulang ke diri sendiri. Untuk semua hal yang mau kamu capai di dalam hidup ini, semuanya selalu dimulai dengan kamu melihat ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dokumentasikan apa yang kamu punya saat ini dan bertumbuh dari sana. Sharing perjalananmu dari dirimu yang sekarang menuju si idealmu di masa depan. Bagaimana kamu mengatasi rintangan yang datang. Kalau kamu sharing tentang keberhasilan, orang akan lihat kamu sebagai seorang yang bisa dipercaya. Mungkin orang yang nonton konten kamu akan melihat kamu sebagai seorang guru atau senior. Kalau kamu sharing kegagalanmu, orang akan melihat kamu sebagai seorang manusia biasa yang juga punya kekurangan. Sharing keduanya. Karena orang itu nggak mau cuma melihat hasil, mereka mau melihat prosesnya. Kasih tahu ke orang-orang kalau mereka salah tentang kesuksesan. Orang percaya kalau sukses itu adalah suatu tempat yang harus kamu sampai di sana. Nanti kalau aku sudah kuliah di luar negeri baru aku sukses. Nanti kalau aku sudah sampai di satu kedudukan atau posisi di tempat kerja baru aku sukses. Saat goals tercapai atau tugas terselesaikan, padahal tidak ada tempat yang harus dituju, mencapai tujuan bukanlah kesuksesan. Seberapa besar kamu berkembang, hal-hal yang kamu pelajari di dalam prosesnya, itulah yang penting, itulah sukses. Apapun alasan kamu mulai konten, kalau kamu masih konten kreator pemula, aku saranin jangan terlalu ngebet untuk gimana caranya biar kamu bisa viral atau FYP, karena aku juga dulu kayak gitu. Baru ngupload 7 konten sudah berharap untuk bisa viral. Kalau goal driven-nya selalu mau viral, itu artinya kamu sedang menempatkan dirimu dalam satu pertarungan yang gak akan selalu kamu menangkan. Kamu mulai konten itu karena kamu mau membangun komunitas online dan offline yang aman dan nyaman untuk kamu bisa saling sharing values, sharing pengalaman atau insight dengan followersmu. Misalnya nih, kamu lagi belajar atau mendalami sesuatu, atau mungkin kamu punya solusi akan satu masalah, kamu bisa sharing dengan followersmu. Ajak followers kamu untuk bertemu dengan kamu. Kalau kamu mau mengikuti tren karena takut tertinggal, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman harus punya boundaries juga, karena kalau kamu terlalu ngeblend dengan orang lain, nantinya kamu nggak punya ciri khas tersendiri. Aku sebagai nonton YouTube dan sosial media pun, aku nggak mau ngikutin orang yang nggak stand for something. Itu pun kamu jadi konten kreator itu, kamu harus punya pendirian, kamu harus punya batasan, punya nilai sendiri. Jangan buang-buang waktu orang untuk menonton kontenmu yang nggak ada manfaatnya. Kamu juga jangan buang-buang waktumu untuk nonton konten yang nggak ada manfaatnya untuk pertumbuhanmu atau nggak support mimpimu. Tapi kamu jangan terlalu pusingin gimana caranya untuk bisa tampil berbeda. Cukup jadi diri sendiri aja. Mungkin kamu punya perspektif yang berbeda atau kamu punya solusi. Kamu gak akan pernah tahu siapa yang nonton dan merasa terbantu setelah nonton kontenmu. Kamu konten kreator yang gak cuma jualan produk, tapi lebih ke memberi solusi. Of course, it takes time to build your community. Gak ada yang instan di YouTube. Begitu kamu memutuskan untuk mulai menjadi seorang konten kreator, itu artinya kamu sudah siap menjalani satu perjalanan atau petualangan yang panjang. Dan gak ada garansi kamu berhasil di sini. I truly believe that your passion has a community. Walaupun mungkin waktumu lebih lama daripada yang lainnya, tapi di YouTube cepat atau lambat kamu pasti akan menemukan orang yang resonate with you. Lanjutin aja showing up seperti biasanya, dan akan ada lebih banyak orang yang join your people out there. Gak usah pikirin kamu niche-nya, gak semua orang bakalan suka kamu, but you will find your growth. Kontenmu hanya bisa berkembang kalau kamu rajin upgrade diri. Ini tuh kayak nelan pil pahit, tapi dia menyembuhkan. Kamu sadar nggak? Semua orang sukses itu sebenarnya polanya sama.
Mereka rajin upgrade diri. Mereka rajin upgrade diri, bukannya rajin mencari validasi. Semua orang yang sekarang sukses di bidangnya, dulunya juga mulai dari nol. Orang-orang yang sukses di YouTube dengan jutaan subscribernya juga mulai dari nol subscriber. Tapi mereka nggak fokus ke subscriber aja, lebih fokus ke upgrade diri, fokus menambah pengetahuan, pengalaman, membangun relasi, dan nggak berhenti sharing hal-hal yang baik, bermanfaat ke orang-orang yang nonton kontennya. Mau nggak mau, kalau kamu baru mulai dalam hal apapun itu, aku rasa tugas yang paling pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kamu kerjakan adalah setiap hari belajar untuk bisa upgrade diri. Timothy Ronald bilang gini, mulai itu adalah tempat di mana kamu upgrade skills terlebih dahulu. Yang penting itu adalah pengembangan diri, karena kalau diri kamu berkembang, sudah pasti kemampuan kamu untuk mencari uang itu berkembang. Uang itu cuma sekedar bayangan dari diri kamu. Materi yang kamu hasilkan tidak akan jauh melampaui uang kamu untuk berkembang. Aku udah pernah bilang ini ya, kamu gak akan pernah melewati pintu yang dimana kamu belum menjadi versi yang memang pantas melewati pintu itu. Walaupun kadang-kadang kesempatan itu kita yang menciptakan, tapi kadang-kadang juga kalau kamu gak siap, kesempatan gak akan pernah datang. Aku gak nyuruh kamu untuk over prepare untuk bisa mulai, tapi aku mau kamu jadi orang yang selalu siap begitu kesempatan datang. Kalau kamu mau hasil yang lebih baik lagi, itu artinya kamu duluan yang harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Selama beberapa bulan aku mulai konten, mungkin followersku gak banyak yang bertambah, tapi aku ngerasa secara personal dan profesional aku banyak bertumbuh. Pola pikir, kepercayaan, dan resilient. Duduk berjam-jam menulis skrip, editing, kemudian posting, dan belum tentu ada yang nonton. Kamu kuat nggak menghadapi itu? Kalau kamu kuat, kamu siap menanggung sakitnya, lanjutin. Aku mengukur progresku dari bagaimana aku bisa bekerja dengan cepat dan efektif. Yang dulunya aku raw cut bisa berjam-jam, tapi karena aku belajar lagi, sudah jadi lebih cepat. Aku belajar untuk gimana caranya storytelling yang lebih baik. Kayak aku nggak dengar seperti sedang menggurui, walaupun mungkin saat ini masih terdengar seperti itu. Mungkin karena aku masih terlalu takut dijudge ya, jadinya kayak aku sedikit membatasi diriku untuk gimana bisa tampil seautentik mungkin. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagian dari belajar. Aku baru baca kemarin ada quotes yang bilang kayak gini, lakukan 100 kali sampai kamu nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang sulit lagi. Aku benar-benar belajar untuk bagaimana caranya fokus dan memaksimalkan waktu yang aku punya. Aku belajar untuk membangun sistem yang membuat aku nyaman, karena konsisten itu sebenarnya datangnya dari sistem saraf yang merasa aman dan nyaman. Di awal-awal aku ngonten, aku terlalu banyak mengikuti yang namanya konten strategi. Emang bener sih, katanya kalau kamu konten kreator pemula, kamu nggak bisa buat konten sembarangan. Kamu harus buat konten yang mengikuti keinginan pasar dulu. Setelah kamu dikenal orang, baru kamu membuat konten yang kamu mau. Tapi kayaknya itu bukan styleku deh. Soalnya aku ngikutin itu, aku jadi pusing sendiri. Dan ujung-ujungnya aku buat konten bukan lagi karena aku mau, tapi karena tuntutan. Jadi aku jadi burn out, dan yang paling fatal adalah aku benci buat konten. Karena membuat konten itu seperti mengerjakan pekerjaan yang menambah pusing dan stres. Rasa-rasanya aku buat konten itu hanya untuk memuaskan algoritma, padahal aku lupa yang nonton kontennya itu bukan algoritma tapi orang. Aku terdengar seperti orang lain, aku terlihat seperti orang lain. Yang bikin lelahnya bukan lagi membuat kontennya, tapi bagaimana caranya untuk bisa memenuhi standar yang dibangun dan divalidasi oleh orang-orang di luar sana. Aku bukannya mau jadi orang yang paling original, tetap naruh hook di setiap videoku. Ide kamu juga perlu hook untuk orang bisa klik dan mendengarkan sampai akhir. Cuma kadang-kadang mengikuti strategi konten atau terlalu mengikuti rule itu bisa menghilangkan esensi atau maksud utama yang mau aku sampaikan. Sebenarnya ada satu fakta yang aku temukan lagi begitu aku sudah launching channel YouTubeku. Ternyata nggak semua orang yang mendukung kamu secara offline akan mendukung kamu secara online. Sama aku kecewa sih. Kemudian aku belajar kalau memang benar nggak semua orang akan mengerti jalan yang aku pilih. Aku sadar kalau aku nggak akan pernah berhasil kalau yang aku cari selalu external validation. Tugasku saat ini cuma harus percaya, terus berjalan di jalan yang aku pilih walaupun jalannya sepi. Not everyone will understand this version of me, and that's okay. Aku juga sering mengalami imposter syndrome, kayak mikir, aduh aku siapa sih? Sharing tentang personal growth padahal aku belum jadi siapa-siapa. Emang ada yang peduli? Tapi keinginan untuk bercerita dan sharing ke kalian dan berbagi manfaat, itu yang membuat aku terus maju dan berkarya lagi. Aku juga baru sadar ini, ternyata yang menyenangkan dari YouTube itu bisa menjadi diri sendiri. Dan walaupun pasti akan ada banyak orang yang menjudge, take being misunderstood as a compliment. Mulai ngonten, aku jadi tahu kurangku di mana, aku jadi tahu kelebihanku di mana. Aku jadi tahu yang namanya berproses. Setiap konten yang aku buat sebenarnya adalah kesempatan untuk aku lebih mengenal diri sendiri. I feel like I'm just doing what I love every single day and not doing things related to works.
Aku selalu bilang ini, jangan bangun sesuatu yang kelihatan di permukaannya aja, tapi tanam pohon yang berakar kuat, yang walaupun gak semua pohon ditakdirkan untuk berbunga, tapi pohon yang berakar kuat itu akan selalu berdiri dengan kokoh, walaupun diterpa badai. Aku gak tahu ya, ini sebenarnya pendapatku pribadi. Cuma aku ngerasa algoritma itu sebenarnya kita yang latih. Kecuali kalau kamu mau hasil yang instan. Tapi hasil yang instan pun biasanya hilangnya cepat. Karena kamu terbiasa untuk menghasilkan dengan cepat, bukannya belajar bagaimana caranya mempertahankan. Dan skill ini cuma bisa kamu pelajari kalau kamu melewati prosesnya. Progres itu guys, nggak selalu berisik. Progres itu juga terjadi di dalam diam. Nggak ada tepuk tangan, lanjutin. Halo.